ketika hari ini jatuh, saya akan pelajari kenapa saya jatuh. Ya, belajar di kegagalan dan tidak perlu lama. Gitu. Saya akan evaluasi terus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rudi dari Akomindo, kemudian Bapak Ali. Pak Ali apa benar dari perusahaan apa? Kreasindo Mandiri. Kreasindo Mandiri. Dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu guru SMK Negeri 31 Jakarta yang hari ini mengikuti workshop ya, pembelajaran peningkatan kompetensi guru dengan dunia usaha atau dunia industri. Silakan nanti dieksplor lebih banyak lagi, tanya jawab lebih banyak lagi. Nah, nanti juga narasumber kita Pak Ali bisa melihat ya bagaimana teaching factory yang sudah ada di sini, yang mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa bekerja sama lebih lanjut lagi. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Semoga kita diberi kesehatan dan mungkin itu saja komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk tentunya Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 SMK Negeri 31 Jakarta, Ibu Nur Asia. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Kami diundang sini untuk boleh share sesuatu yang ya kita berharap tentu aja nanti akan sangat berguna. Dan terima kasih untuk Pak Ali yang sudah bersedia datang jauh-jauh ke sini. Yang saya bilang tempatnya agak padat. Jadi sebelum ke sini sudah diperingatkan dulu. Saya bilang, Pak, ini salah satu sekolah yang sulit untuk diakses. Tapi setelah ini nggak ada yang lebih sulit lagi, Pak. Jadi aman. Nah, ini Pak Ali dari Kreasindo Mandiri. Ya, jadi untuk pertama kali ya sepertinya ya. Iya. Saya undang Pak Ali untuk datang ke sekolah untuk berbagi ilmunya. Nah, Pak Ali pada saat saya minta, Pak, yuk bisa mengisi di sini. Nah, pada saat saya ajak ke sini, Pak Ali minta, tolong Pak, kalau saya berbicara sendiri agak sedikit sulit katanya. Minta tolong Pak ditemenin seperti itu. Ya, jadi ya udah, tidak apa-apa. Saya minta izin juga di sini Bapak Ibu guru untuk bisa menemani Pak Ali untuk memoderasikannya. Pak Ali ini memang lebih suka untuk dipancing, ditanyakan. Ya, jadi nanti sepanjang penjelasan boleh jangan sungkan apabila ingin bertanya. Ya, langsung saja angkat tangan, Pak. Itu kira-kira kalau saya kerjain ada untungnya nggak? Langsung aja ke depan, langsung bicara untung nih gitu ya. Nah, karena kalau teman-teman guru SMK, Pak, iya, kewirausahaannya tinggi, Pak. Iya. Gitu. Kalau udah diajakin bisnis profit, langsung matanya cerah semua liatin. Ya. Nah, apapun nanti boleh ditanyakan, jangan sungkan. Ya. Iya. Pak Ali ini sahabat saya dibilang sudah cukup lama, tapi tidak terlalu lama juga karena saya tidak mengikuti sejarah awalnya. Ya, tapi yang saya tahu Pak Ali ini orangnya sangat sederhana, memulai bisnis dari bawah banget, gitu. Ya, dari kios kecil, bahkan juga belajar sampai ke Kalibaru. Nah, sekarang ini usahanya sudah cukup besar, punya mesin produksi otomatis, bahkan sampai 20 mesin, yang notabene mesinnya nggak ada murah-murah, seperti itu. Tapi minta maaf Bu Nur Asia, kalau sudah tahu teknologi semua jangan dibeli di sekolah ya. Tempatnya udah nggak ada di sini. Karena kalau sekolahan Pak di teknologi pengennya mau Pak. Iya. Gitu. Padahal tempatnya udah nggak ada nih di belakang. Nah, jadi untuk itu boleh izin saya temani dari Pak Ali pada pagi hari ini di sini. Nah,
Nah, jadi Pak Ali dari Kreasindo Mandiri ya Pak ya. Iya, Saat Pak. ini beliau sebagai owner spesialisasi untuk membuat plakat, medali termasuk. Nah, nanti jenis-jenis produknya bisa diperkenalkan. Tadi pada saat masuk ke lorong aja, salah satu plakat yang ada di lemari itu langsung Pak Ali tahu. Nah, ini saya buat nih satu nih. Jadi karya tangannya langsung ketahuan. Ah, ini saya yang buat nih gitu kan. Ada tanda tangannya Pak Ali di situ berarti ya. Iya. Nah, sebelum ke sana nih Pak Ali boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Iya, boleh. Ya, kira-kira mulai dari nama. Iya. Istri ada berapa? Salah anaknya gitu ya. Iya. Nah, terus sedikit mengenai apa sejarah singkatnya Pak. Iya. Boleh pakai mikrofon ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumali dari perusahaan Ali Kreasindo Mandiri. Usia sekarang alhamdulillah masih 40 tahun. Kalau ditanya istri, alhamdulillah masih satu, Bu. Oh, masih? Masih satu. Oh, masih. Masih satu, anak 3. Ya, ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu di sini. Ya. Terima kasih kepada Ibu dan Pak Rudi, ya, Ibu Kepala Sekolah, ya semuanya lah. Maaf nih Bu kalau bahasanya mungkin agak-agak ini ya, karena saya emang latar belakangnya bukan pengusaha dulunya. Saya dari kaki 5 dulunya. Dan saya sekolah sampai SMA pun dari kecil saya udah dipungut sama anaknya Pak. Siapa itu? Pak Sudomo. Jadi saya dulu jadi saya memang diasuh anaknya Pak Jenderal dulunya. Hingga besar sampai sekarang gitu. Tapi untuk usaha saya benar-benar mulai dari nol, ya. Ya. Nah, mulai dari nol itu maksudnya seperti apa Pak? Jadi mau mulai usaha akrilik ini, mulainya seperti apa tuh? Mulai tahun berapa? Dan bagaimana belajar mengenai akrilik ini Pak? Ya. Di tahun 2011 waktu itu saya kerja sama orang Padang. Ya. Saya kerja sama orang Padang, saya ditarik, diajak ikut kerja. Dari situ saya termotivasi. Saya kerja bukan hanya cari uang aja Bu. Saya bekerja juga mencari ilmu. Jadi gaji itu nomor sekian, saya pikirkan gitu. Dan prinsip saya harus lebih hebat dari bos saya, dari guru saya. Tapi guru tetaplah guru bagi saya itu. Ya, itu dari awal motivasi saya gitu. Jadi karakter itu semuanya terbentuk sampai sekarang gitu. Makanya saya datang ke sini, saya senang sekali. Ya, walaupun saya masih belajar juga Bu ya. Mohon maaf kalau mungkin agak menggurui atau gimana ya. Gitu. Nah, saya dapat foto seperti ini nih Pak Ali. Ini Ya. waktu itu di mana nih Pak? Masih potong sendiri nih? Di samping terminal Bu. Saya Pak. Pak. Ya. Itu di ruko Bu, di kios kaki 5. Ukurannya 2,5 meter kali 1,5. Motong sendiri zaman Motong itu? sendiri, Ibu bisa bayangin kan waktu itu. Ya. Itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2013 kayaknya. Oh, 2013. Ya. Jadi per tahun step by step tuh saya ada kenaikan. Setiap ada kegagalan saya akan belajar dari kegagalan itu dan tidak menunda-nunda. Itu di awal yang tadi Pak coba lihat. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Yang ini ya? Ya. Yang ini masih. Ya. Ini saya hanya butuh modal tuh 2,5 juta Bu. Waktu itu 2.500.000. Modalnya cuma gerinda, mesin bor sama gerinda 2. Cuma itu aja. Awalnya seperti itu semua kerjaan sendiri secara manual. Iya, modal 2.500.000 dan itu mesin juga belinya second waktu itu. Oh, mesinnya belinya second. Second. Sampai sekarang masih ada mesinnya? Kalau meja masih ada. Mesinnya udah nggak ada? Nggak ada. Saya beli deh bekasnya Pak. Buat sekolah pakai. Iya. Iya. Nah, jadi waktu itu kerja ini secara manual seperti ini. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa sih Pak ini? Iya. Boleh kasih lihat dulu, kita langsung lihat produknya Pak. Ini dulu pekerjaannya manual yang mana? Yang itu? Manual masih di sana Bu tadi Bu. Oh, yang awalnya ada di lemari sana jauh lebih sederhana. Ya. Jadi saya dulu
pemain tradisional Bu. Kalau pemain tradisional kan identik dengan tukang, ya kan Bu ya. Jadi kalau tukang itu levelnya ya maaf, bukan berarti kita harus menafikan rezeki gitu loh. Kita bicara strata, posisi ya. Jadi kita harus punya nilai. Apa sih pengusaha bedanya dengan tukang gitu loh. Prinsip saya tukang harus bisa seperti pengusaha. Bob Sadino aja bisa, masa kita nggak bisa gitu loh. Bukan hanya orang yang berduit aja Pak ya. Karena bagi saya modal pokok utama itu kemauan sebagai pengusaha tuh. Asal mau belajar, fokus, tulus, pasti akan tembus. Itu yang saya alami selama ini tuh Bu. Jadi setiap kali ada kegagalan, saya akan langsung belajar. Gitu. Ya. Nah, jadi bermula dari toko kecil ya Pak ya. Dan sekarang tempatnya sudah di Cinere ya. Di sana. Jadi saya tuh pengen merubah mindset Pak. Pedagang kaki lima, toko kaki lima, tukang-tukang yang sifatnya tradisional. Ini loh kita harus melek teknologi, kita harus melek market, kita harus melek ilmu, gitu loh. Sampai kapan sih? Kadang-kadang hal-hal kayak gini kan nggak ada di pemerintah tuh ngasih edukasi, nggak ada. Bahkan bantuan ke sekolah pun pasti minim kan Bu ya. Nah, hal-hal kayak gini penting. Kita bicara kecepatan dalam produksi, mesin-mesinnya apa aja gitu loh. Jadi saya sebetulnya itu agak-agak kurang setuju dengan pameran yang di Expo. Yang diundang hanya orang-orang punya duit Bu. Sekolah-sekolahan tuh nggak ada, gitu loh. Yang datang hanya orang punya duit. Nah, tujuannya memang menjual mesin-mesin. Nah, sebelum kita ke teknologi Pak, saya coba kasih lihat dulu ini. Jadi apa beberapa video ya terkait dengan kreasi Indo Mandiri tempatnya Pak Ali. Bisa juga dari print atau dari boxnya. Tapi teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan budget yang teman-teman punya. Misalnya gini, Kak, aku cuma punya budget segini, kira-kira bisa menyesuaikan nggak ya dengan peralatan aku mau? Bisa dong. So, nggak usah pusing-pusing lagi untuk menyesuaikan budget. Karena kamu bisa menemukan solusinya cuma di aplikasi Indo Mandiri. Ya itu beberapa produk yang dibuat oleh Pak Ali ini. Dan benar-benar dibuat. Ya, jadi dikikir, dipotong dan selanjutnya. Nah, ini beberapa teknologi. Sorry. Sebentar, terlalu cepat mencetnya. Nah, ini mempergunakan laser di sini juga udah ada nggak salah ya. Di tempat produksi. Walaupun ini yang agak sedikit lebih besar, bagaimana memotong akrilik. Itu satu, kemudian ini ada mesin lasernya. Laser ya UV. mesin UV ya. UV. Nah, ini hanya sedikit, yang lain kan enggak bisa kita tampilkan memang. Ya, ada banyak sekali teknologi yang dimiliki oleh Pak Ali. Nah, sekarang Pak, alat-alat seperti ini ya tentu kan butuh kemampuan bagaimana mempergunakannya. Iya. Bagaimana pertama kalinya sejak mempergunakan gerinda mempergunakan mesin seperti ini Pak? Karena kebutuhan Pak. Ketika saya udah punya market, otomatis jumlah produksi kapasitas saya akan naik Bu. Dari situ saya berpikir gimana meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas produksi. Maka dari situ saya beralih ke mesin. Dari mana modalnya? Saya tanya. Ya. Modal itu dapat setelah saya punya market. Awalnya saya nabung pelan-pelan. Kalau beli mesin, kalau nggak punya market, nggak akan dapat juga Bu. Butuh prosesnya lama. Kemungkinan gitu loh. Dan plakat itu bisa dibilang segmennya di Indonesia sangat luas. Dari Indonesia sampai luar negeri ya. Bisa dibilang seluruh dunia Bu. Segmennya sangat luas. Coba Ibu cek. Kegiatan apa yang nggak menggunakan plakat? Plakat itu kan secara global luas kan. Bisa papan kecil, gantungan kunci, medali. Itu sebetulnya kalau dalam dunia kata-kata itu plakat. Plakat sebetulnya kalau bahasa Indonesia plang Bu ya. Ya itu. Cuma makna di Indonesia itu kan meluas, gitu loh. Plakat bahasa awalnya plang. Plang, bener kan Bu ya? Papan nama kan, plakat itu. Iya, papan nama. Tuh. Oh. Baru tahu saya malah.
Oke. Ya, ini kita kalau ngomongin plakat Bu, satu mungkin ada yang ada di sini dari sektor pendidikan aja ya. Di sekolah sini umpamanya ya, itu setahun wisuda berapa kali? Sekali. Satu kelas berapa siswa? Total dalam 1 tahun ada berapa siswa yang lulus lepas kelulusan? 200. 200 dalam setahun. Itu baru di plakat wisudanya Bu. Belum mendalinya, belum kegiatan sekolah lainnya, agustusan apa pasti ada. Itu baru tingkat SMA, belum SMP, belum SD, belum TK, belum PAUD, belum kampus. Satu kecamatan kira-kira berapa SD, TK, SMA, belum kampus. Itu baru sektor pendidikan Bu. Gitu loh. Jadi kewirausahaan ini pasarnya sangat luas, bisa dibilang nggak ada batasnya. Karena kenapa? Sampai sekarang tuh saya kadang-kadang udah nolak kerjaan. Per hari ini wisuda saya ngerjain tuh ratusan ribu, gitu. Untuk mensuplai ke agen-agen seluruh Indonesia. Banyak ke sekolah-sekolah dan kampus. Ya, jadi potensinya wirausaha dunia akrilik, baru dunia akrilik aja ya, plakat aja. Itu udah sangat luas, nggak ada batasnya. Yang membatasi apa? Pikiran kita sendiri kadang-kadang. Itu. Per hari ini saya punya karyawan tuh bisa dibilang hampir 100 orang Bu. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada nenek-nenek, banyak juga. Masa nenek-nenek diberdayakan? Iya kan itu Bu, Pak. Itu sistemnya yang bikin boxnya kayak gini Bu. Oh, ya, yang kayak gini. Iya. Jadi kewirausahaan saya luas. Kayak gini sistemnya saya setoran. Pokoknya ibu punya anak buah 5, saya modalin. Bikin kayak gini tinggal setoran ke saya. Udah ada hampir 10 vendor saya. Belumnya di kantor. Oh, boleh nambah satu lagi Pak? Boleh? SMK 31 Pak bisa jadiin vendor Pak? Boleh. Itu baru sisi dari segmen pendidikan Bu. Nah, minimal kerjaan nenek-nenek kita kerjain dulu. Iya. Kalau kampus setahun bisa 2 kali wisuda. Sekali wisuda berapa? Tuh. Sekali wisuda berapa? Belum acara kampus yang sifatnya kunjungan dari dosen Pak gimana seperti gini-gini kadang-kadang kan perlu ya. Gitu loh Bu. Jadi sangat luas sekali. Gitu loh. Oke. Nah, itu dari segi produknya nih, ya Iya. kan bawanya ke kampus, ya dan apa itu jadi marketnya ya. Tadi dunia akrilik, saya juga baru dengar yang saya tahu dunia akhirat aja Pak. Jadi, Belum IO, dunia akrilik, belum gitu. pemerintahan, Ada belum IO, minyak, ya pendidikan non pemerintahan, formal minyak, juga ada. semua itu Ya. yang butuh ya. Semuanya butuh. Orang yang baru lahir Baru lahir, sebelum lahir, orang lahir. Indonesia tuh perlu Bu. Gitu loh. Dikasih plakat. Bahkan bisa dibilang Indonesia tuh pemain digital painting terbesar di dunia ya, ya Pak Win. Ya, karena sebelum lahir udah bikin apa? Ada kan? Ibu-ibu mungkin tahu. 7 bulanan. Ada percetakannya juga kan? Itu loh. Setelah meninggal 1 abad, Habib siapa? Ada, masih ada lah haul tuh. Beda mah di luar negeri Bu. Kalau udah meninggal udah, paling cuma doa aja. Kalau mau. Nah, beda loh. Indonesia tuh segmennya ekonominya dunia printing, advertising itu bisa dibilang terbesar di dunia. Dari sebelum lahir Ya. sampai sudah meninggal. Karena karakter orang Indonesia itu butuh pengakuan. Nah, itu. Makanya seperti simbolis kayak gini Bu. Mungkin hanya di Indonesia yang lulus wisuda dapat plakat sama ijazah. Kalau di tempat lain mungkin cuma ijazah Bu. Itu. Ya. Nah, Bahkan yang paling ribet Bu, apa? Anak TK kita jam 3 udah bangun. maksudnya Make upin. TK. Make up Iya, doang. lebih ribet dari anak mahasiswa Bu. Kalau mahasiswa bisa dandan, kalau make up TK enggak. Oh gitu. Iya. Kemauannya banyak. Walaupun repot, tapi kan menjadi pasar tersendiri buat kita kadang-kadang gitu loh. Semakin ribet, jadi ada bisnisnya ya. Ada, gitu. Ya bolehlah dibikin hidup tambah ribet nggak apa-apa. Belum fotonya, belum pakaiannya.
belum panggungnya. Padahal zaman dulu nggak ada Bu ya kita ya, kayak gitu ya, nggak ada. Tanda tangan rapot udah selesai jasa. Nah, dari potensi segitu besar Pak, ya kan market ini luar biasa ya kalau kita bicara plakat. Iya. Karena tadi Pak Ali sendiri juga sampai ratusan ribu cetaknya. Ratusan ribu tiap hari ini, per hari ini pun masih waiting list saya Bu. Makanya sangat disayangkan kalau ilmu kayak gini-gini nggak kita bagi gitu loh. Gitu. Belum apa-apa, udah waiting list Pak. Kan dari pameran ditambah ini waktunya kan bulan semester kedua Bu Pak. Iya. Mei sampai biasanya bulan Mei sampai Desember ini bulan kerja Bu, overload semuanya. Saya punya customer itu bisa dibilang hampir 20.000 seluruh Indonesia. 20.000 bagi 1% berapa Bu? 200 ya Bu? 200. Bisa nggak saya ngurusin 100 orang sehari aja? Nggak bisa Bu. Ada yang pesan 1.000, ada yang 2.000, ada 5.000, ada yang 1, ada yang 100. Yang satu pun dikerjain? Tetap kita kerjakan. Tetap dikerjain? Bahkan kita edukasi kayak begitu kita kerjakan loh Bu. Pak, Alhamdulillah. kita layanin. Iya. Gitu loh. Ini Pak Ali biasa gaul sama ibu-ibu, ya saya dipanggil ibu dulu. Karena prinsip saya seperti Pak Khairul Tanjung ya. Saya sering baca quote-nya dia, sering baca YouTube-nya dia. Pengusaha itu mungkin kalau di level agama seperti kiai. Membaca peluang, membuka peluang. Kalau nggak bisa buka peluang, baca peluang. Ciptakan lapangan kerja. Kasih ilmu buat orang lain. Itu Bu. Nah, bicara kasih ilmu buat orang lain nih Pak. Boleh. Kita bicara kolaborasi, ya kerjasamanya seperti apa sih Pak? Memungkinkan bisa kerjasama dengan sekolah misalnya? Iya. Kalau dari sekolah yang kegiatan yang bersifatnya dengan keagamaan sama sosial sama pendidikan, kadang-kadang saya ngasih free book. Kalau emang tiap tahun saya biasanya ngasih diskon itu besar. Jadi saya bukan hanya semata-mata karena bisnis saja enggak. Jadi ada rasa kepedulian saya dalam bidang pendidikan tuh ada. Pesantren, panti asuhan itu juga ada gitu. Ada potensi kerjasama dengan sekolah? Ada. Seperti apa Ya, kira-kira? paling tinggal kirim WA-nya aja. Gambarnya kayak apa dikerjain. Kalau nanti mahasiswa mau belajar ke sana juga nggak apa-apa. Gitu. Bisa. Kita bicara langsung HPP, harga pokok penjualan. Biar mereka tuh lebih termotivasi gitu loh. Jangan cuma jualan kucing dalam karung gitu, Bu. Maksudnya gimana nih? Belum apa-apa udah ngomong HPP ya? Ya, Ya harga pokok penjualan tuh harga modal. Gitu loh. Udah dihitung listriknya, mungkin pajaknya, mungkin bahannya, gitu. Nah, sebelum ke sana Pak, contoh lah ya. Kita bicara untuk akrilik yang seperti ini. Saya paling suka sama yang kecil dulu Bu, yang kecil dulu, jangan ya. yang gede ya. Ini berat nih ya. Nah, yang simpel ini dulu nih. Bisa ditampilkan Pak di monitor yang barusan WA. Oh, gambar yang ini ya. Ya, gambar-gambar kayak sebentar. ini. Nah, kenapa? Ada apa dengan yang model seperti ya, itu? ini pentingnya sebagai pengusaha tuh punya pikiran kreatif Bu, nggak monoton, gitu loh. Saya per tahun itu harus 2 kali 3 kali saya punya gebrakan dalam sistem saya, karyawan saya, ide-ide saya itu banyak. Nah itu, ini contoh anak TK Bu ya. Tuh, ini baru dibuah aja kita udah banyak loh. Ini soalnya ibu-ibu lebih kreatif loh nih dari saya. Oh, seperti Nih, itu. ya. Desainnya sendiri dari Ini dari segmen kreatifnya aja ya, baru satu tema ya, kampus ya, anak TK ini Bu. oh, penghargaan Ya. untuk sekolah di anak TK Buah, ya. apel, bangunan, kendaraan, apalagi tuh. Oh, yang model seperti ini. Ya, belum toko-toko kartun tuh. Banyak Bu sebetulnya Bu. Potensial kita tuh. Apalagi sekarang ada namanya sistem teknologi AI. Gitu loh. Yang tokoh animasi apa ini kan buat anak-anak TK seneng banget sebetulnya. Gitu. Nah, Ibu mau tahu nggak? Modalnya kira-kira Ibu jual ke Tokopedia di sekolah berapa? 15.000. Berapa Bu? Ibu cek di Google coba. Oh, ayo. Plakat wisuda Berapaan- TK. Berapaan tuh kira-kira Ya. plakat seperti itu ya? Ya, Di apa? Di online? coba cek. Jadi kita harus tahu Bu, kalau kasih edukasi modalnya berapa, biar mereka tuh
doktrinnya bukan cuma jualan. Kalau dapat umpamanya 200.000 kali 100, gue besok beli motor dong. Nah, gitu Bu. Ayo, ada yang sudah dapat? Harganya berapa? Plakat wisuda TK coba. Hah? Wisuda TK. Yang model gini Bu. Yang model Plakat gini, wisuda- akrilik. Wisuda TK, TK aja ada Ya. wisudanya. Hari gini. Ya, bentar ya. 35 sampai 50.000 lah Pak. Anggap Ya. aja Pak. Iya. 35 rata-rata 50 sampai 70. Bisa ada 35 tergantung bahannya. Ya. Ini kan bahan 5 mili, Bu. Ini HPP-nya berapa? Kurang lebih 12.000. Ya, 12.000. Dikali 200 orang kan? Ya. Berarti masih dapat keuntungan 100%. Tuh. Ya, jadi potensinya sangat besar, Bu. Belum yang kampus. Kalau kampus malah lebih mahal. 150, 125. Modal 15.000 dijual 100.000. Nah, paling biasa gini Pak Ali. Kalau orang pesan ke Pak Ali, dia harga berapa? Dan biasa di pasaran mereka ngejual lagi berapa itu Rat? Normalnya. Oh, ini dari saya sekitar 15.000, 20.000, Bu. Gitu. Ya, karena saya kan mengagen. Saya punya pabrik gitu loh. Yang 2 mili lebih murah lagi. Gitu. Oke, dan biasa rata-rata orang jual 75, Bu. biasanya seperti itu. 75, 50, 60. Kalaupun ada lebih murah, kadang-kadang spesifikasinya beda lagi bahannya. Gitu. Oh, seperti itu. Itu baru di kampusnya aja, Bu. Contoh mungkin, nah, ini kalau ini kampus, ini UPN. Nih. Ini baru bikin kemarin 250 piece. Bahkan setan itu sekali bikin 7.000, Bu. UI kemarin 10.000. Tuh. Yang favorit saya bentuknya seperti ini. Ya. Boleh, silakan, ayo. Iya. Kira-kira kontribusi Bapak untuk murid-murid kami lah. Iya. Nah, pakai ini coba. Prakteknya untuk murid-murid kami, Bapak bisa membantu di posisi mana atau dengan motivasi apa? Mungkin di penjualannya atau nanti siswa-siswa kami. Pak tadi kan Bapak sempat menawarkan harganya misalnya apa siswa kami yang pakai kayak seperti menjadi reseller gitu ya? Iya. Atau siswa-siswa kami diberikan keterampilan atau diberikan pelatihan apa atau diberikan kontribusi atau bentuk kerjasama antara 31 putra-putra kami dengan Bapak seperti apa nanti misalnya? Ya. Kalau saya lebih senang ke jadi reseller, Bu. Reseller nanti sampai pelan-pelan mereka belajar kemandirian. Pelan-pelan kumpulin modal. Ya seperti saya dulu gitu. Kumpulin modal, habis itu belajar mesin A, mesin B, mesin C. Itu, Bu. Jadi ada pendidikan itu arahnya ke pengusaha. Gitu loh. Bukan di keterampilannya membuat. Ya nanti kalau ke sana juga boleh bisa. Tadi Bapak bilang apa kotaknya ya? Kotaknya bisa. Boleh. Misalnya siswa Boleh. kita yang buat. Bisa. Atau jurusan mana yang buat? Bisa, nanti bisa. sama Bapak. Itu kan tuh jadi kayak unit produksi jurusan. Bisa, Bu. yang ada di Bisa. sini. Bahan baku ini tempatnya deket loh, Bu, di sini. Berapa meter cuma? Di mana? Bintang Jaya. Saya kalau belajar di situ, alat-alat gini-gini. Jadi ada kemungkinan untuk bisa bantu supply ke Pak Ali ya terkait dengan produk yang apa yang dibutuhkan ya, seperti kotaknya dan biasanya juga Pak Ali supply-nya itu ke pemain digital printing dalam bentuk kosongan seperti ini, makanya ini banyak yang bawa kosong-kosong seperti ini. Nah di tempat digital printing itulah mereka tinggal mencetak permukaannya sesuai dengan pesanan seperti itu. Nah itu yang banyak dilakukan oleh Pak Ali. Boleh Pak kasih tahu kemana aja supply-nya biasanya? Mungkin ini sekilas dibilang ini kaca, Bu ya, atau kristal. Padahal enggak, ini plastik, Bu. Coba aja dipegang. Ayo, agak berbeda. Plastik. Padahal itu akrilik. Iya, akrilik. Belinya di sini, Bu. Di sini ada Sinamika, ada juga. Tapi saya kan pengen merubah, Bu, mindset orang itu. Kenapa sih tukang itu harus manual? Kalau motong, ngamplas, ngerinda itu kan lama. Duitnya juga lama.
gitu loh. Akhirnya saya waktu itu termotivasi, gimana sih supaya tukang tuh punya pola pikirnya dirubah gitu. Pakai teknologi, Bu. Nah, ternyata sekarang teknologi marginnya lebih gede, kerja lebih cepat, uang lebih banyak, cepat balik modal, gitu. Karena kalau pengusaha tuh nggak dikerjain sendiri, Bu, dibagi-bagi ilmunya, kalau perlu kolaborasi, tuh. Nah, kalau boleh tahu Pak, yang harga kosongan seperti ini berapaan biasanya? Itu paling 160.000, Bu. Kosongannya? Iya, kalau sama cetak 230.000. 230.000. Kayak gini. Tapi jual di pasaran berapa? 350 paling murah. 350 berarti keuntungan berapa persen, Pak? Ya, 125% ya? Ya, dari anggapnya dari 200.000 lah ya. 200.000 dikali, kalau wisuda berapa kampus? Iya, kali 500. Nah, kali 500. Anggap aja 100.000 lah, kali 500 berapa, Pak? 1 juta ya? Waduh, matematika saya lemah nih. Ada Tuh, yang Bu, accounting, Pak, itu kalau saya baru ditanya. 1 PO, Bu. Itu baru 1 PO. Gitu. Karena industri kreatif itu enggak ada ketentuan modalnya. Percaya kan, Bu? Tapi kalau barang retail, barang yang di pasaran, itu ada ketentuan modalnya. Per meternya berapa? Ibu beli kartu nama, seboknya berapa? Pak RT, Bu RT, sampai presiden, harganya paling beda-beda 1.000, 2.000. Masih diutang lagi. Bikin kartu nama. Nah, kalau kartu nama ya, kalau plakat enggak, Bu. Uniknya di situ. Gitu. Kenapa saya baru bisa dibilang itu nasional 8 tahun belum ada? Itu sampai kebeli mesin sampai 20 yang dari Eropa, Cina, Taiwan. Itu tadi, plakat ini sifatnya segmentasi. Tidak semua orang tahu. Kuncinya kapan, di mana, jumlah, tingkat kesulitan. Kapan? Plakat nih, Bu, kalau bikin 20 buat besok bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau bisa, harganya naik. Nah, beda sama martabak, Bu. Nah, itu. Udah amat Ya, urusannya sama beda sama martabak. Apalagi yang datang orang presiden. Barangnya sama, bentuknya sama, harganya beda. Yang datang Pak RT, minta gratis. Jadi kalau Pak RT datang, Ini, Bu, ini kalau ke kampus berapa? Paling 250, 300. Barangnya sama, bentuknya sama, tulisannya beda. Bawahnya ke Pertamina. Beda, Bu. Saya jual 750, percaya. Ini cerita dikit, Bu, ya. Kemarin saya tuh kerja dapat dari IO, dari IO Hyundai, itu 1 hari setengah saya dapat itu 100 juta, Bu. Hampir. Itu. nyetak apaan itu 100 juta? Hah? Satu Plakat. hari? Plakat aja? Iya, karena Berapa banyak? tantangannya ada di saya kan. Oke. Semakin mahal, brandnya beda, Semakin minta cepet, minta bagus, mahal lagi. otomatis mahal. Iya. Percaya nggak percaya? Harus percaya. Karena kenapa? Mereka orang IO, Bu. Acaranya besok. Bikin tempat lain gagal. Kan kalau nggak jadi bisa kena penalti. Akhirnya cari teknologi yang lebih canggih. Dan dengan teknologi yang butuh modal tadi, ya ilmunya juga, harganya beda, Bu. Nilai. Jadi plakat tuh nggak ada nilainya, Bu. Belum nanti di segmen ini, Coba biar medali. lihat yang di belakang. Seperti apa? Medali paling 5.000, Bu, modal-modalnya itu. Kalau kita memproduksi sendiri, kadang 4.000, 3.000, dijual lagi berapa? Kalau di pasar 10.000, 15 kan, tuh, masih dapat 100%. Seperti ini ya, Pak. Nah, buat wisuda besok seperti ini. 7.000 aja, Bu, buat Ibu acara di sini. Tuh. Kalau di sana kan di sini 25.000. Oh. 15 sampai 20. Berarti untung berapa, Bu? Dari produsen masih untung. Gimana produksi sendiri kan? Makanya anak-anak Ibu harus punya mesin nanti jangka panjang. Nah, jadi ini baru di segmen modal, Bu.
Kedua juga kalau pendidikan karakter ibu mungkin lebih tahu lah. Usaha harus jujur, usaha harus begini, harus teliti, itu penting juga. Itu saya ngalamin waktu itu. Benar. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan di belakang? Ayo. Ayo, ini anak-anak sekolah ya? Ya. Ini bapak ibu guru semua. Oh, guru semua. Itu dibilang anak sekolah Pak. Sebentar, saya kasih pinjam mikrofonnya dulu. Itu baru segmen sekolah, Bu. Belum instansi pemerintahan, belum Waalaikumsalam. Ya ini Pak Alif, saya sudah pernah mati ya. Nah, Jadi untuk pertanyaan saya, jadi ini kan kita tadi ingin mendalami kayak gini Pak. Cuma kan di sisi lain kan kita juga terbentuk sama, ya kita kan jadi guru juga. Iya. Tujuannya sih banyak ya, jarang gitu saya temuin itu ada guru bisa nyambi di misalnya kayak nyambi usaha begini, dan dia tuh bisa fokus banget ikutnya kan. Mau nggak mau dia bisa ini apa namanya tuh mesti ya insight jatuhnya gitu ya. Iya. Nah, ini Bapak ada nggak maksudnya kalau mungkin tips buat kita gitu bisa nggak sih sebetulnya kayak kita ini ada yang kata kita pengen bikin usaha kayak gini Pak, itu sebenarnya kita tidak meninggalkan kerja kita jadi guru juga gitu loh, bisa nggak sih sebetulnya waktunya Pak mungkin pengelolaan yang lainnya juga gitu Pak, jadi balik kita. bisa. Atau kerja sama-sama Pak Ali seperti apa Pak? Jadi bapak ibu gurunya masih ngajar sambil bisnis gitu ya. Nah, kemungkinan seperti apa Pak? Bisa mengganggu tidak mengganggu itu sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing. Bisa. Pelanggan saya banyak, beberapa orang yang dari guru juga yang buka toko piala suaminya, bahkan dia punya usaha sendiri tanpa harus buka toko. Karena saya yakin di dunia keguruan ini kan jaringannya luas. Kenapa sih kok nggak kita kerjain sendiri aja? Kenapa urusan lain? Toh ini gampang kan, gitu loh. Saya yakin karena fokus kalau udah tahu untungnya. Nah, tuh. Guru bisa jadi reseller ya? Bisa Bu, jadi reseller Bu. Gitu loh. Di Ciledug kita ada beberapa guru itu usaha percetakan, ada reklame dan dia nyambi order juga Bu. Gitu. Pegawainya siswa-siswanya ya? Bisa. Ya, jadi tadi memungkinkan untuk kerjasama sama Pak Ali, ya. Sebentar. Paling tidak kan berarti perlu alamat sama nomor telepon ya Pak Ali ya. Ada. Untuk bisa komunikasi ya. Nah, Iya. bentar ini saya coba bukakan dulu. Barangkali ada pertanyaan lagi nih Ibu Ya, Bapak. sambil itu barangkali ada pertanyaan lagi. Nah, ini tempatnya Pak Ali. Ada di Cinere, Ruko Gria Cinere. Kita ada 3 ruko Bu, belum di tempat lainnya ada lagi. Tuh, ada beberapa Karena ruko tidak ya. semuanya bisa dikerjakan di satu tempat. Ya, dan itu nomor telepon yang bisa dikontak ya. Ya, ada kartu nama juga. Ada kartu nama? Ada di Ada. mana Pak kartu namanya? Di bawah? Karena memang selain ya Pak Ali tadi produksi kosongan, tapi juga bisa terima sudah dicetakin. Ya langsung sudah menjadi produk jadi. Seperti itu. Dan memang banyak tadi kenapa disebut Pak Ali adalah IO, agent. Ya banyak yang pesan ke Pak Ali langsung di sana. Seperti itu. Tuh, langsung ada yang minta nih. Satu aja. Tuh, boleh Pak saya kasih semua? Boleh. Nah, silakan. Ada QR Dan code. Ibu nggak perlu repot di situ, tinggal kirim desainnya aja, gambarnya kita desainin nanti. Udah. Kalau salah nanti garansi juga kok. Ya. Garansi sampai benar gitu ya. Iya. Masya Allah. Nah Pak, biasa kalau ada kegiatan sekolah, ya kan, boleh nggak nanti misalnya kapan Bapak Ibu guru ini datang berkunjung ke tempatnya Pak Ali? Boleh. Nah, boleh ya? Boleh. Kira-kira bisa nampung 200 orang di sana Pak? 200 kebanyakan, paling 50 kayaknya. Ya, seperti kafe lah.
Iya. Satu kelas di kafe ya, tuh. Nah, Kemarin juga sempat dari UPN juga ada kunjungan Bu, kunjungan kerja kampus-kampus udah mulai. Kan saya udah mulai buka pintu gitu loh. ya. Karena sangat disayangkan kalau potensial kayak gini kita makan sendiri gitu loh. 50 orang bisa masuk ke tempatnya Bisa, Pak Ali. bisa. Saya bingung di mana. Kemarin dari UPN tuh 30 lebih. Oh, ada 30-an. Di Nah, atas sama di bawah. paling tidak Iya. bisa ada kunjungan industri Iya. ya dari teman-teman di sini, termasuk juga boleh bawa siswanya Iya. untuk hadir ke sana untuk melihat seperti apa sih prosesnya dan yang lain-lain, termasuk mengenal produk dari Pak Ali sendiri. Iya. Sekarang ganti saya yang tanya nih. Boleh, silakan. Ibu-ibu, Nah, kayak ibu-ibu mau ditanya sama Pak Ali. kendala dan tantangannya apa sih Bu di bidang yang Ibu naungin selama ini di sini? Mungkin dari pemerintahnya, mungkin dari anak-anaknya, mungkin dari sistemnya, atau gimana? Kendala dari sisi apa nih? Kita bicara kewirausahaan. Pengembangan dunia grafika inilah. Oh, pengembangannya. Iya, Nah, untuk menyiapkan anak supaya siap terjun ke ya. dunia usaha gitu Dunia ya. usaha, iya. Seperti itu. Apa yang menjadi kendalanya? Boleh saya Pak ya, meskipun saya bukan guru di BKP ini ya, Pak Mahmud. Mungkin kendalanya ya di 31 ini mungkin ya, kita kalau misalnya memang ada fasilitasnya, ya insya Allah dengan ada guru-guru yang sudah tersedia, insya Allah bisa ya. Mungkin salah satunya yang paling urgent itu memang fasilitas. Termasuk mulai alat atau tempat ya, kemarin ini alhamdulillah kita kan ada bantuan ini ya Pak, alhamdulillah ada itu ya tempat mahasiswa untuk melakukan praktek untuk mampu produktifnya. Mungkin lebih ke fasilitas juga Pak. Fasilitas ya. Salah satunya, mungkin sebenarnya masih banyak juga. Iya. Itu yang Pak. Oke. Tuh. Sekolah sebenarnya dituntut Pak. Iya. Jadi sudah ada yang namanya unit usaha di sekolah gitu, supaya pembelajarannya mendekati kondisi real industri yang sebenarnya seperti itu. Bagaimana dia produksi. Nah, ini yang bisa kita pikirkan bagaimana bisa berkolaborasi antara Pak Ali Ya, edukasi dengan ya. sekolah seperti itu. Ya kan. Bahkan apakah ya itu tadi kan pertama mulai dengan kunjungan industri lah ya. Iya. Jadi teman-teman di sini melihat seperti apa industrinya tempat Pak Ali. Nah, nanti baru ada gambaran tuh kira-kira seperti apa bisa dikerjasama. Kalau di Thailand tuh Bu, nggak salah tuh sama di Cina, dunia pendidikan tuh 50% tuh di sekolah, 50% di lapangan. Bahkan lebih banyak di lapangannya. Ini mungkin jadi kekurangan kita kadang-kadang tuh, gitu loh. Karena mungkin dari sistem pendidikan kita ya, atau mungkin support dari pemerintahnya kurang, gitu. Sama edukasi mengenai wirausaha itu apa, gitu loh. Oke. Nah, karena Pak Ali sendiri juga baru pertama kali ke sekolah ini belum ada gambaran seperti apa, ya. Nah, ada lagi mau ditanyakan dari sini, Bapak Ibu, kepada Pak Ali, kira-kira? Ya, terkait Materinya kita apa lagi Pak? Kenapa? Materinya apa lagi? Dan per hari ini Bu, alhamdulillah saya itu udah menerima penghargaan yang keempat ya. Iya, sebagai pengusaha printing nasional. Oh. Jadi bukan hanya orang yang punya modal besar pun nggak perlu. Kita harus bisa Bu, gitu. Dari kaki lima menjadi nasional. Ya, dengan segala macam tantangan dan jatuh bangunnya ya Pak. Iya. Pada saat kita jatuh Pak, tadi sempat ditanya tuh sama Ibu Kepala, apa sih resepnya bisa mau bangkit lagi Pak? Ketika hari ini jatuh, saya akan pelajari kenapa saya jatuh. Ya, belajar di kegagalan dan nggak perlu lama. Gitu. Saya akan evaluasi terus itu. Dan per tahun, per beberapa bulan kita harus belajar. Intinya kita jangan berhenti belajar Bu, sebagai pengusaha. Itu. By the way, berapa kali jatuh Pak? 2 kali kayaknya. 2 kali? Iya. Oh. Yang paling susah kan 3 Bu. Apa itu? Dalam hidup, dalam usaha. Apa itu? Mengatur manusia, SDM, uang, dan waktu.
Kira-kira paling susah mana, Bu? Yang paling susah? Jangan duit, Bu. Gampang ngatur duit. SDM, Bu, paling susah kita ngatur. Nah, makanya sekarang dengan pasar semakin luas, permintaan makin banyak, kita maunya ke teknologi. Kita hidup di zaman apa? Teknologi zaman. Mau nggak mau, ikut nggak ikut, harus mau, harus ikutin zaman. Selama zaman itu perkembangan teknologi masih bagus buat kita. Ya. Yang jelek kita pinggirkan. Gitu. Saya pun bisa besar karena teknologi, Bu. Saya ikut komunitas Facebook, IG, akhirnya ketemu Mas Iwin, ketemu Pak Rudi dari situ. Tapi kalau jualan cuma di rumah aja, toko aja, ya nggak laku. Walaupun ada beberapa produk segmen yang emang harus dijual di offline juga ada. Tapi sekarang mayoritas, Bu, bisa dibilang 75% online, Bu. Tuh. Ya. Nah, lebih banyak bentuknya ke networking atau ada direct orang langsung pesan ke Pak? Saya saya membangun jaringan. Kenapa jaringan saya begitu luas? Yaitu tadi ada pendidikan karakter. Gitu. Kepercayaan itu nomor 1, Bu. Saya pernah kejadian di Kupang, di Tarakan, itu setahun ngorder bisa hampir 500 juta, Bu. Tapi 5 tahun, 6 tahun kita nggak pernah ketemu. Kenapa kok bisa percaya? Karena Bapak itu kenal dengan Pak Rudi umpamanya ya. Nah, Bapak itu kenal dengan yang punya Epson. Bapak itu kenal yang punya Prima Grafia Pak Edi Kemas. Dan saya juga kenal sama Pak Edi Kemas. Gitu. Jadi pentingnya pendidikan karakter di situ, Bu. Bukan hanya sekedar ilmu di cara produksi aja, enggak. Itu yang terpenting. Jadi memang membentuk jaringan dari satu orang ke orang lainnya. Iya. Seperti itu. Bahkan ada berapa banyak customer yang nggak pernah ketemu, Pak? Banyak, Pak. Banyak ya. Kadang-kadang kalau lagi kemana pergi tuh, kadang saya dikenal saya nggak kenal, Pak. Kemarin ini ada seminar atau seminar lah, bukan yang workshop. Pak Ali diundang. Waktu itu kemarin di Cikarang ya. Cikarang. Di Cikarang. Datang ada orang-orang Cikarang ke sana, ketemu sama Pak Ali. Mereka kenal sama Pak Ali, tapi Pak Ali nggak tahu siapa dia. Oh, yang ini tuh selama ini saya pesan akriliknya gitu. Baru pertama kali ngelihat kemarin ini. Sampai seperti itu. Padahal sudah bertahun-tahun mesennya. Iya. Apa sih resepnya, Pak? Selain kepercayaan tadi, jangan diulang lagi. Kita inovasi terus, Bu. Inovasi. Inovasi. Jadi per beberapa tahun lagi ada apa lagi, kita inovasi terus. Nah, dalam arti modelnya beda-beda. Modelnya tidak berubah-ubah. Gitu. Dapat ide Kalau dari berubah mana? sih tidak ada tambahan. Ya karena makanya saya unik-unik kan nih. Sebelumnya nggak kebayang akrilik bisa dipotong seperti ini. Iya. Ya, kebayang kalau Ibu dibuat bisa lihat tuh tangan. presisinya, Ya. ininya sama semua. Ini kalau ngerjain 10, Bu, sehari dikeroyok 5 orang ya belum tentu kelar. Belum tentu beres. Iya. Tuh. Belum tentu kelar. Kalau pun kelar ada kopinya dulu. Harus ada Iya, fotonya biasanya dulu. gitu, Bu. Tapi kalau mesin beda, Bu. Satu mesin itu sama dengan 20 orang. Nah, tapi tanpa mengurangi jumlah karyawan. Bagian lap-lap, bagian packing, bagian apa itu ada tetap. Gitu loh. Tapi kepikiran dari mana ide motongnya seperti ini, Pak? Apa sudah sesuai dengan cetakan mesinnya? Udah ada filenya, Bu. Jadi tinggal potong, tinggal poles langsung. Ini pakai teknologi 5 aksis, Bu. 5 aksis ya pakai yang saya Taiwan, Cina sama Eropa. Jangan tanya Jadi 5 360 derajat. Saya juga nggak Kode ngerti. 2 tuh 1, 2. Kalau 5 itu 360 derajat. Maksudnya akriliknya muter-muter Iya, gitu? Gimana caranya? Hah? Bapak jangan tanya sesuatu yang bukan yang nggak saya ketahui. Enggak, 36 derajat gini. Ya pegangnya gimana gitu? Iya. Jadi mohon maaf, jadi tidak ada tim kreatif untuk membuat itu ya, ada tim. Nggak ada. Jadi kreatifnya kreativitas dari mesin aja itu. Enggak, dari kita. Mesin itu kan hanya sistem. Ya maksudnya ada tim kreatif desain. Iya, desain. Iya. Kadang-kadang desain dari saya, tapi kebanyakan dari saya. Jadi keperluan abah, ibu tuh apa toh? Itu saya siapin menunya. Kalau Bapak ada timnya nggak itu? ada. Tapi kebanyakan saya.
Tapi kalau kurang asin makanan saya, ibu boleh komplain ke saya. Gitu. Itu yang bikin orang-orang itu mungkin suka sama saya kayak gitu. Saya siapin nih menu nih, mau warteg, mau nasi padang, mau Sunda. Nah, kalau kurang manis, ibu tinggal bilang saya tambahin. Nah itu dia kreatifnya, sumbernya ada di Pak Ali. Jadi kalau lagi bengong itu sebenarnya lagi mikir kali Pak ya, sambil ngomong. Iya. Berarti kalau misalnya ada lulusan gitu dari sekolah, yang diterima di perusahaan Bapak, itu kriterianya apa Pak? Gimana Bu? Kriteria siswa lulusan SMK misalnya, harapan dari Pak Ali misalnya mau bekerja di Pak Ali, syaratnya apa? Nggak ada syaratnya Bu, penting ada kemauan, mau tekun. Tempat saya yang kerja tuh nggak ada yang pakai ijazah semua, modal KTP aja kok. Tuh hanya buka KTP. Iya, bahkan banyak yang buka sendiri kok. Iya, tapi jangan disampaikan ke siswa di sini, ntar Iya. nggak mau lulus. Nggak mau lulus ntar. Iya. Makanya Pak, resiko terbesar dari usaha Langsung aja. itu apa Pak? Resiko. Kalau ini sih betul nggak ada Bu, nggak ada karena ini kalau salah bisa dihapus ini, bisa dihapus. Iya. Resiko paling besar nggak mau belajar, nggak maju-maju nanti Bu. Yang saya suka sama Pak Ali ini semangatnya. Iya. Semangatnya luar biasa. Apapun dia lakukan, dia terobos dan penuh keberanian. Kalau untuk retail saya nggak ngelayanin retail Bu. Saya nggak ngelayanin agen-agen sama IO, corporate tuh ada banyak juga. Makanya saya nggak punya produk tuh yang harga katalog itu tak pisahin antara agen sama corporate. Kalau agen butuh 10 corporate Bu baru udah bisa nabung, marginnya sedikit. Tapi kalau corporate itu gede Bu. Satu PO kadang-kadang bisa kebeli rumah. Makanya mereka tuh pelit-pelit bagi ilmu Bu, orang Senen kayak gitu. Nggak mau. Dan biasa corporate itu bentuknya khusus. Khusus custom biasanya. Jadi nggak bukan yang bentuk-bentuk Nggak. umum seperti ini. Enggak. Biasanya Ada custom. permintaan khusus, nah hanya dia minta dibuatin ke dia Buatin saja. dia. Tuh seperti itu. Jadi nggak mesti apa yang dilihat di sini. Ada ide apa, yang penting kasih deskripsinya ke Pak Ali. Saya mau yang begini. Dan Pak Ali ntar buat bentuknya. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Dimensinya besar dong Pak? Dimensinya Biasanya standar-standar sih Bu. Kalaupun besar lagi jatuh itu namanya trofi. Gitu. Kalau misalnya kita kan mesinnya kecil tuh, jadi sekali potong tuh satu lapat lah gitu. Jadi kalau yang mesin yang di Bali ini sekali motong itu berapa? Sekali motong hampir 50. Jadi itu ukuran 120 kali 90. 120 kali 90. Yang medium bukan yang tinggi juga sih gitu. Jangan dibandingin dengan punya sekolah tuh. Jadi untuk ini Bu ya, ini contoh ini ya. Ini kan kalau selembar 122 dikali 244 ukuran 5 mili, ini dapatnya kurang lebih 100. Harga per lembarnya itu 1 juta. 1 juta, berarti satunya berapa Bu jatuhnya? 10.000 kan? Ya, anggapnya 15.000 lah, 20.000 yang 5 mili. Dijual lagi, jadi berapa tuh? Jadi modal cuma 1,5 juta per lembar, karena kalau wisuda itu pasti lebih dari selembar. Dapat satu motor. Tuh. Terjemahannya Pak Ali, mobil, motor, rumah. Iya Bu. Loh, kalau kita kasih edukasi ke orang yang mau wirausaha, kita bicara untung Bu, sama semangat, gitu loh. Harus dibuka, gitu. Saya dulu masih 2011 Bu, naik ojek Bu, nyebar toko, brosur ke toko-toko, sampai Jatinegara, sampai di Kramat, saya pernah. Saya nyebar brosur tuh. Nggak ada brosurnya, saya lupa bawa tadi itu juga. Ya nggak apa-apa. Saya berprinsip Bu, ini mungkin nggak diajarkan di sekolah. Dari saya cetak hampir 300.000, 2 rem, kira-kira saya ngasih ke ibu-ibu 100 orang tuh, ada nggak nyangkut satu? Ada, 2, 3, 4, 5. Kalau kerjaan bagus, belum dari mulut ke mulut. Nah, itu yang saya bangun sampai sekarang. Sampai kemarin tuh orang kaget. Ini Pak Ali dulu yang ke toko nyebar brosur. Iya. Tuh. Naik ojek Bu, bayangin dulu Bu. Pernah di satu titik saya pernah down juga.
buat makan nggak ada, utang nggak dibayar, bayar toko, bayar kontrakan. Saya oleng Bu, sakit psikomatik, Apa tuh? orang stres. Oh. Iya, iya, stres Bu. Kalau dokter nggak ada itu, obatnya apa? Kalau dalam Islam kita harus zikir, tenang gitu. Saya dibawa ke almarhum Zainuddin MZ. Tenang, besok saya kerja lagi. Saya yakin hari ini saya kerja, walaupun nggak ada hasil, besok ada kok. Tuhan pasti kasih. Tuh. Amin. Ya. Amin. Kalau makanya kalau kalkulator tuh bisnis nggak bisa 1 tambah 1 2. Tapi kalau usahaku enggak Bu. Mereka menjiwai semuanya dari doa kita, dari belajar kita, dari modal kita. Kalau bisa kalau mau bicara aset mungkin sekarang ya, mungkin walaupun saya nggak sebut, lebih dari yang saya minta Bu. Tapi saya titik fokus satu, saya belajar terus dan tidak pernah minta lebih dari yang saya target. Tapi Allah kasih lebih dari target. Tuh. Itu yang saya alamin sekarang. Jadi 1 tambah 1 jadi berapa sekarang? Hah? Pak, kalau berkah itu enggak bisa ada batasannya, ya Bu ya. Nah, makanya kayak gini ini membawa berkah Pak. Amin. Nah, semakin kita bagi, semakin kita ditambahin, gitu. Ya. Ya. Tuh, gurunya magang di tempatnya Pak Ali. Boleh Bu. Boleh. Bu Nunung. Bu, sebentar. Tuh. Saya itu punya toko tapi nggak punya tempat. Apa namanya? Apa tuh? Maksudnya Tokopedia. Hah? Baru Tokopedia. Sebulan saya ngiklan cuma biaya nggak sampai 1 juta. Tapi kadang menghasilkan 10 juta, 20 juta. Gitu. Makanya saya bilang tadi, mau nggak mau, ikut nggak ikut, harus ikutin zaman selama itu bagus buat kita. Tuh. 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 Tuh, Pak. Udah pada daftar Iya. nih, Pak. Tapi habis ini ditularin ke anak buahnya loh, ke siswanya ya. Nah, jadi pinter tuh dimulai dari guru. Nah. Ini Pak Ali nih guru agama juga, guru juga. Tuh, jadi udah boleh magang nanti ya ke Ya, tempatnya Pak Ali boleh. ya. Boleh. Siap terima di sana. Yap. Tuh, apalagi nih Bu Nunung, banyak amat undang-undangnya sih. Kalau di tempat lain Bu, karakternya beda Bu. Ibu magang tempat saya sejam 2 jam, saya rugi berapa? Nah, masih ada berhitung. Tapi Tuhan nggak pernah berhitung, Allah tuh, betul nggak? Nah, tuh. Saya paling seneng kalau tempatnya Pak Ali. Kenapa? Selalu dijamu sate kambing, sop kambing, apalagi Pak, gue semua Gulai. Tidak ada yang terlupakan. Yang datang 3 orang, pesan 5 porsi. Gimana ceritanya Pak? Semakin berkah ya Pak. Iya. Ayo, ada lagi?